Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 bunda bunda teman-temanku dimanapun berada. Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku ya. Nah hari ini aku mau share kegiatan aku lagi. Jadi mumpung anak aku mau dijagain sama ayahnya gitu ya. Jadi aku mau gercep lagi buat masak. Kebetulan anak-anak aku juga udah berangkat sekolah. Jadi aku nyiapin buat mereka pas pulang sekolah gitu ya. Siapa tahu mereka mau langsung makan karena tadi pagi tuh mereka cuma sarapan sama bubur aja gitu. Nah, anak aku nanti pulangnya tuh sekitar jam 10-an. Jadi kayaknya udah capek gitu ya, udah lapar juga. Jadi mereka nanti tinggal siap makan. Tapi untuk menu kali ini aku bener-bener masaknya tuh sederhana, mau masak 2 menu aja dan sesuai judul aku pakai bumbu istimewa. Apa aja bumbunya ya? Tonton terus sampai akhir ya teman-teman. Oh ya, aku ucapin makasih banyak ya bagi teman-teman yang udah mengklik video aku, yang baru mampir, yang baru menemukan channel aku. Halo, selamat datang. Perkenalkan aku ibu dengan 3 anak yang kesehariannya di rumah aja. Nah, kali ini aku mau masak menu sayur bening sama olahan tahu gitu ya. Karena anak-anak aku tuh lebih suka kalau sayur tuh dimasaknya tuh bening. Mereka tuh jarang banget gitu ya. Maksudnya nggak terlalu suka dengan kuah-kuah yang kental kayak yang bersantan gitu. Mereka gak pernah bilang sih sebenarnya mereka gak suka atau misalkan mereka gak mau gitu ya. Alhamdulillah setiap apapun yang aku masak mereka selalu makan. Cuma aku kayak merhatiin gitu ya, kalau misalkan aku masak makanan yang berkuah yang kental-kental gitu, mereka makannya tuh gak terlalu lahap gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan aku masak sayur yang kuahnya bening gitu ya, yang gurih-gurih gitu, mereka tuh kayak banyak banget makannya, terus nambah terus gitu ya. Nah, alhamdulillah untuk setiap masakan yang aku masak mereka tuh suka, gak pernah protes ya teman-teman. Dan yang selalu bikin aku semangat setiap aku masak tuh, aku selalu dibilang bukan dibilang ya, maksudnya tuh mereka selalu muji alhamdulillah gitu ya, katanya masakan bunda tuh enak meskipun ya dengan bahan sederhana itu ya. Dan alhamdulillah mereka tuh gak pernah neko-neko, gak pernah tawar-menawar kalau soal makan. Apapun yang aku sajiin di meja gitu ya, mereka selalu makan alhamdulillah. Nah, gimana nih bun, hari ini masak apa? Boleh ya komentar di kolom komentar. Pokoknya setiap masakan kita tuh pasti selalu ditungguin sama anak-anak, sama suami gitu ya. Itu sih yang sebenarnya bikin kita bahagia. Benar gak sih bun? Bahagia kita tuh sebenarnya sederhana sekali ya teman-teman. Kayak masakan kita dipuji atau misalkan disukai. Duh, bahagianya luar biasa ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk bahan-bahan atau bumbu-bumbu sayur beningnya aku gak pakai yang macam-macam ya teman-teman, cuma pakai 2 bawang aja, pakai bawang merah, bawang putih, aku iris-iris tipis kayak gini. Terus aku juga kasih bawang daun, dan kebetulan si bawang daunnya kali ini tuh gak seger ya teman-teman, aku tuh kelupaan. Aku simpan di bawah, ternyata pas aku tengok udah kering kerontang aja gitu ya. Tapi gak apa-apa, aku ambil aja yang masih bisa digunainnya gitu ya, lumayan daripada gak ada. Dan nanti tuh si bawang-bawang ini aku mau tumis, nanti aku masukin setelah si sayurnya tuh mateng gitu ya, pas terakhir. Oh ya teman-teman, aku juga mau ngucapin makasih banyak ya bagi teman-teman yang udah mensupport channel aku. Pokoknya sampai detik ini semoga apapun yang menjadi hajat kalian itu segera tercapai ya, amin. Nah, balik lagi ke video teman-teman, apa sih yang bikin istimewa di setiap masakan tuh? Boleh komentar di kolom komentar ya teman-teman. Nah, menurut aku yang bikin istimewa di setiap masakan tuh sebenarnya sih cara kita memasak mungkin ya. Kayaknya mood kita juga berpengaruh deh sama rasa masakan, karena kalau misalkan mood kita lagi happy, lagi baik, kayaknya masakan kita tuh jauh lebih enak. Beda kalau misalkan kita lagi capek, lagi bete gitu ya, bawaannya tuh kayak gak enak aja. Makanya aku tuh setuju banget ya teman-teman, kalau misalkan katanya ibu rumah tangga itu gak boleh stres dan harus punya me time sendiri. Sebenarnya sih me time ibu-ibu sebenarnya gak harus gimana-gimana ya teman-teman, cuma cukup ada waktu buat sendiri, buat melakukan hal-hal yang dia mau gitu ya.
itu udah mewakili kayaknya untuk me time. Kayak misalkan aku tuh contohnya, aku misalkan aku tuh paling gak suka kalau dari jam maghrib sampai malam ke sana tuh diganggu-ganggu, kayak misalkan harus apa, ngebantuin anak ngerjain PR gitu ya, pokoknya direwelin anak-anak, disuruh ini itu, pokoknya aku gak mau. Makanya aku tuh sering sharing sama anak-anak, sama suami, mengutarakan keinginan aku, pokoknya nggak mau gitu ya. Dan alhamdulillah mereka ngerti, dan akhirnya paling telat mereka ngerjain PR tuh sore ya teman-teman ya, meskipun kadang sekali-kali pernah gitu ya, tapi seringnya tuh gak pernah setelah aku utarain keinginan aku. Dan aku juga jadi lebih tahu apa keinginan anak-anak, gimana keinginan suami gitu ya. Intinya kita cari cara bagaimana supaya kita tuh saling membahagiakan satu sama lain gitu ya teman-teman. Jadi intinya adalah komunikasi gitu. Dari masakan jadi ke sini ya. Oke, lanjut ke video ya teman-teman. Nah, ini aku udah beres masak sayur bayamnya, dan ini aku lagi lanjut goreng tahu gitu. Dan kalian jangan salah fokus sama suami aku deh yang lagi oles-oles cat ya. Sebenarnya sih ini kemarin ada sisaan cat bekas aku ngecat atap rumah yang bocor. Jadi daripada kering gitu ya sayang, jadi tempelin aja ke sini, lumayan gitu ya, daripada dibuang nanti, kebuang maksudnya. Dan ini tuh bagi kalian siapa tahu yang udah ngikutin video aku gitu ya, mungkin ada yang komen kok di dapurnya gak ada kompor gitu ya. Nah, ini jawabannya ya teman-teman, aku kompornya pindahin ke belakang. Karena kalau misalkan aku simpen di dalam, kayak masak itu bau-baunya tuh sampai kemana-mana gitu ya, ke kamar, ke ruangan-ruangan lain gitu ya, jadi bau masakan gitu. Apalagi kalau misalkan masak ikan, minyaknya tuh sampai ke bawah kemana-mana gitu ya. Jadi aku akalin memanfaatkan lahan yang ada di belakang ya, meskipun belum beres ya teman-teman. Sebenarnya sih ini dapur aku yang belum beres, tapi kita berusaha enak-enakin aja sendiri gitu ya teman-teman. Oke, ini lanjut ke masakannya. Ini aku udah ganti wajan. Aku mau masak tahu yang tadi ya. Aku bumbunya tuh pakai bumbu dasar merah yang kemarin aku bikin itu loh. Dan untuk bumbunya aku pakai kaldu sama gula merah aja. Udah sesimpel itu aja teman-teman. Alhamdulillah udah enak. Dan aku tuh paling suka ya kalau misalkan anak-anak makan masakan aku ini tuh, khusus menu ini, mereka tuh lahap banget ya. Dan kayaknya ini cuma bertahan sampai makan siang, karena kebetulan sayur bayam juga gak boleh disimpan lama-lama ya. Dan kayaknya langsung habis, jadi untuk makan sore nanti kayaknya aku masak lagi gitu teman-teman. Dan alhamdulillah nih udah beres. Bentar lagi aku mandi dan ngejemput anak aku. Kebetulan hari ini jadwal aku ngejemput. Nah, ini aku kipas-kipasin dulu nasinya biar nanti anak-anak pas makan tuh gak usah niup-niup lagi. Apalagi kalau niup makanan tuh gak boleh ya teman-teman. Jadi aku akel dulu. Kalau bahasa Sunda tuh nasi dikipas-kipas ini diakel ya teman-teman. Harusnya sih pakai hihid yang dari anyaman bambu itu. Cuma punyaku patah, jadi pakai kipas aja yang kecil kayak gini. Ini tuh cepet banget dinginnya. Dan aku ngipas-ngipasnya tuh gak sampai dingin ya teman-teman, cuma pas sampai anget aja gitu, supaya gak terlalu panas gitu ya. Nah, nanti tinggal ambil-ambil aja, gak usah niup-niup lagi. Oke deh teman-teman, kayaknya sampai sini aja dulu video aku hari ini, share kegiatan aku hari ini ya, cukup masak-masak aja. Makasih pokoknya yang udah nyempetin waktunya nonton video aku dari awal sampai akhir, yang udah nemenin aku, yang udah ngedengerin curhatan aku. Semoga rezeki kalian lancar, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.